Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Amitabha di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan memaparkan satu topik atau materi, yaitu bila ada tanda ini, maka jika anak demam harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, ini adalah topik kita kali ini Bapak Ibu ya. Namun seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin tentunya menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Karena berbagi itu bisa bermanfaat bagi teman, rekan, sahabat, atau keluarga lainnya. Tanpa berpanjang lebar, maka kita akan mulai pembahasannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, siapa sih orang tua yang tidak pernah mengalami anaknya demam? Tentu semuanya rata-rata hampir pernah. Apalagi jika anaknya sudah berusia 1 tahun tentunya. Ketika anak demam, tentu membuat seorang ibu sedih atau keluarga jadi panik ketika anaknya demam. Dan itu adalah hal yang wajar. Ada orang tua yang berupaya untuk memberikan pertolongan pertama, ya, misalnya memberikan obat turun panas atau mengompres dan lain sebagainya. Dan ini adalah tindakan yang baik tentunya. Tetapi mungkin banyak pertanyaan di antara orang tua. Kapan sih kita harus membawa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit ketika dia demam? Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai terlambat dan juga jangan sampai terlalu cepat. Mungkin panasnya baru setengah hari atau sehari sudah dibawa ke dokter. Hal ini merupakan suatu tindakan yang kurang bijak tentunya. Jadi jangan sampai telat, itu kata kuncinya. Coba kita lihat pada hal berikutnya. Tanda atau secara umum kapan kita harus membawa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit jika seorang anak demam. Yang pertama adalah usia anak kurang dari 3 bulan tanpa memandang keadaan secara umum. Jadi memang pada bayi-bayi di bawah usia 3 bulan itu demam merupakan hal serius yang harus kita perhatikan penyebab dan juga tata laksana selanjutnya. Jangan sampai terlambat ya. Yang kedua adalah anak usia 3 sampai 36 bulan yang demam tapi lebih dari 3 hari atau terdapat tanda bahaya. Nanti kita akan perhatikan apa sih tanda bahayanya. Yang ketiga adalah anak usia 3 sampai 36 bulan dengan demam yang tinggi, yaitu suhunya lebih dari 39 derajat Celcius. Yang keempat adalah anak semua usia yang suhunya lebih dari 40 derajat. Yang kelima adalah anak semua usia dengan gejala demam, terutama kejang demam yang baru pertama kali terjadi. Sedangkan yang keenam adalah anak semua usia yang demam berulang lebih dari 7 hari walaupun demam hanya berlangsung beberapa hari saja. Jadi memang karena mungkin ada sesuatu penyebabnya, mungkin ada sesuatu infeksi yang serius atau yang belum tertangani penyebabnya. Yang ketujuh adalah anak semua usia dengan penyakit kronik. Misalnya nih, penyakit jantung, penyakit kanker, lupus, atau penyakit ginjal lainnya. Kenapa? Karena pada kasus ini tentu penyakit-penyakit lainnya ini merupakan pemberatnya yang membuat mungkin proses penyembuhannya akan semakin butuh penanganan yang khusus. Yang kedelapan adalah anak yang disertai ruam. Karena ruam ini bisa memang hal yang awam terjadi, tapi juga merupakan suatu parameter keadaan anak yang harus kita fokuskan tata laksananya. Nah, tadi pada yang nomor 3 adalah ada disebut tanda bahaya. Nah, ini akan saya paparkan apa sih tanda bahaya ketika anak demam. Yang pertama adalah bayi atau anak tidak merespon atau susah dibangunkan atau tidak bisa bergerak. Perhatikan hal ini. Yang kedua, ketika anak mengalami kesulitan bernafas. Yang ketiga, ketika bibirnya atau lidahnya atau kukunya nampak
kebiruan. Yang keempat, ubun-ubunnya terlihat membonjol atau cekung. Kalau membonjol itu adalah parameter ada tekanan dalam kepalanya yang meningkat, sedangkan kalau dia cekung berarti parameter anak mengalami dehidrasi. Yang kelima, ada kekakuan di leher. Ini merupakan parameter adanya meningitis atau infeksi selaput otak. Yang keenam adalah jika anak mengalami nyeri kepala yang hebat. Berikutnya adalah jika anak mengalami yang namanya nyeri perut yang hebat atau mengalami muntah-muntah. Yang berikutnya, jika anak terdapat ruam atau bintik-bintik yang tidak hilang dengan penekanan. Biasanya kan kalau misalnya ada bintik-bintik nih, kalau tertekan itu hilang. Nah, apabila bintik-bintiknya tidak bisa hilang dengan penekanan, segera bawa ke dokter karena ini merupakan salah satu tanda bahayanya. Yang berikutnya adalah jika anak tidak mau makan atau minum dan terlihat terlalu lemah untuk minum. Yang berikutnya adalah jika bayi atau anak menangis terus-menerus. Ini merupakan parameter mereka mengalami kondisi yang serius atau sangat nyeri atau kesakitan. Yang berikutnya adalah anak tampak gelisah, dan yang berikutnya posisi tubuh condong ke depan dan tidak dapat mengontrol air liurnya. Jadi air liurnya itu meluber terus gitu, jadi ngecas. Yang berikutnya adalah anak dengan buang air kecil menjadi sedikit atau jarang. Ini merupakan parameter tanda dehidrasi. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan kapan ketika anak kita demam harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, dan apa saja tanda bahaya yang bisa menjadi warning sign bagi kita pada anak yang demam. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.